Oke teman-teman, selamat pagi. Selamat datang kembali bersama saya Safa Alim di channel Safa One Way. Oke, kali ini saya akan sharing-sharing lagi mengenai pengetahuan yang saya tahu ya, untuk saya sampaikan ke teman-teman semua yang mungkin penasaran dengan hal ini ya, atau mungkin teman-teman sudah melamar pekerjaan ini dan nantinya biar kalau keterima nggak bingung job desknya apa. Teman-teman cari tahulah di internet, itu hal yang bagus. Oke, tanpa berlama-lama, kali ini saya akan membahas apa saja sih job desk pekerjaan di Mr. DIY yang saya alami ya. Ini real yang saya alami karena saya sudah bekerja di Mr. DIY 1 tahun ini sih ya. Semoga betah dan semoga bisa cepat berkarir gitu saya ya. Oke, yang saya tahu dan sesuai pengetahuan saya, selama 1 tahun ini menjadi store crew atau kasarannya promotor di Mr. DIY, dan sekarang saya sudah slide ke store boy. Store boy itu jabatannya sama dengan promotor, cuma slide aja sih gitu. Bedanya promotor lebih ke area, store boy seharusnya lebih ke administrasi, mengurus stok masuk, stok keluar di receiving atau di gudang. Oke, kita yang paling apa ya, yang paling mayoritas kita langsung bahas saja di yang promotor. Kerjaan di retail itu semuanya sebenarnya hampir sama, cuma kadang yang berbeda itu di sistemnya. Mungkin di sistem pos kasir itu jelas berbeda semua retail. Mungkin dari sistem pengecekan stok, sistem pengecekan barang itu berbeda jelas ya. Yang pertama, tugas promotor adalah display barang gerak ya. Itu yang pertama. Display itu apa? Display itu ya sebenarnya simbol display itu adalah memajang barang di rak sesuai ya. Yang susah itu ya harus sesuai. Kalau display tinggal display, ada rak kosong kita display barangnya ya bisa ya. Yang sulit itu apa? Menyesuaikan ya. Menyesuaikan sesuai departemen, sesuai kategori sampai ke sub kategorinya. Di dalam departemen ada kategori, di dalam kategori ada sub kategori lagi. Seperti itu. Loh, kenapa Kak kok harus sesuai departemen? Kan pasti sesuai karena ada planogramnya. Jangan berpikir terlalu cepat. Di Mr. DIY tidak ada yang namanya planogram. Dengar sendiri kan lagunya, ada aja idenya ya. Itu jadinya kita harus mengolah pola pikir kita untuk mendisplay estetik mungkin, karena di Mr. DIY tidak ada planogram seperti itu. Nah, yang kedua, tugas dari promotor itu adalah juga backup kasir. Nah, semisal kasirnya nggak ada, promotor lah yang backup kasir gitu. Sebenarnya kalau lebih spesifik, kasir lebih ke area kasir tapi juga memperhatikan area. Yang promotor lebih ke area tapi harus juga bisa ngasir, minimal bisa backup aja. Karena semisal nanti kasirnya libur ataupun kasirnya nggak ada, itu yang jadi kasir utama promotor. Jadi semuanya all roll, cuma ada yang lebih spesifik seperti itu ya. Harus bisa backup kasir itu. Jadi promotor juga harus bisa upselling, bisa mempermainkan gimana gimmicknya supaya customer itu bisa kerayu sama kita gitunya. Itu intinya ya, agar kita bisa menaikkan sales, bisa menjual barang yang promo tersebut agar cepat hilang lah dari peredaran barangnya. Oke. Display, backup kasir, terus harus bisa maintenance atau perbaikan ini bukan berarti kalau di toko ada bocor ini yang maintenance promotor, bukan. Yang dimaksud dari maintenance adalah maintenance area, perbaikan area.
semisal nih di gondola A, di rak gondola A kurang rapi, kita harus bisa mengolah pola pikir kita agar supaya gondola ini terlihat rapi kembali gitu. Maintenance adalah perbaikan area yang kurang rapi, kita rapikan gitu loh. Atau semisal nih kita kedatangan barang yang gudangnya sampai jeblos, tapi barang yang datang itu adalah kategori yang di rak gondolanya penuh. Semisal nih yang kosong sendok-sendok, yang kosong katakanlah kaos kaki, yang kosong storage basket, tapi yang datang malah bantal tidur, padahal bantal tidur di rak gondola masih full. Nah itu kita nggak bisa, yang namanya nggak mungkin tak barang segitu banyak, semisal 15 karton 20 karton bantal kita langsung keep di gudang, nggak mungkin. Jadi kita harus mengeluarkan per SKU nya gitu. Gimana cara mendapatkan space, kan bantal ini sudah penuh nih. Gimana caranya kita mendapatkan space? Ya itu tadi, bersambung ya, antara maintenance dan mencari area itu nyambung. Jadinya kita harus maintain area tersebut. Kita lakukan pelebaran rak bantal supaya bantal yang ada di gudang bisa masuk ke rak tersebut. Maintainnya ya karena sendok-sendok sudah bolong-bolong nih raknya, kita persempit raknya. Semisal dari 3 elemen kita sempit jadi 2 elemen, otomatis kan kita dapat 1 elemen, itu bisa kita buat naruh bantal seperti itu ya. Display barang, backup kasir, maintenance area ya. Sebenarnya ya cuma itu sih, bolak-balik. Terus pas setelah display itu kan harganya pasti pada kosong tuh yang barang baru ke display. Tugas promotor juga sisir harga ya. Sisir harga itu maksudnya apa? Mencekkan yang barangnya kosong, dibuatin harganya disebar gitu ya. Sisir harga selanjutnya juga ada refill. Refill ini maksudnya apa? Semisal ada barang datang nih, kita sudah display di rak gondola sudah penuh, otomatis kan kita keep stok dulu, stoknya kita keep dulu. Nanti setelah barang di rak habis baru kita isi lagi, itu namanya refill. Jadi refill adalah mengisi barang di rak dengan barang di keep. Kan tadi pas masih penuh kita keep stoknya kita keep. Nah refill adalah mengeluarkan stok dari keep tersebut untuk kita refill di yang ada di rak yang kosong tadi, itu namanya refill. Oke, baru ngomong segitu aja, durasinya udah 9 menit ya. Mungkin sepengetahuan saya sih cuma itu ya. Ya kalau ada barang datang kita bongkar barang gitu aja sih. Jadi kesimpulannya, display barang dengan ketentuan ada target per day ya. Target per harinya pasti ada, kita harus bisa memenuhi target itu sebagai promotor jati. Yang kedua, backup kasir ya. Ketika kasiran rame, kasir utama ke pontal, kita harus bisa backup kasir. Yang ketiga, harus bisa maintenance area biar supaya gimana sales bisa meningkat, itu kan karena juga pengaruh toko rapi ya, pengaruh penempatan produk-produk yang cepat laku gitu, seperti itu. Kita harus bisa maintenance area agar terlihat rapi. Kita harus juga bisa refill biar stok yang di keep keluar ya. Dan untuk keepnya agar bisa dimasukin SKU lain yang di rak sudah penuh, seperti itu ya. Mungkin sepengetahuan saya itu saja ya. Emang terlihat sedikit sih jobdesknya, terlihat cuma 4, tapi kalau sudah di toko itu bisa 8 jam terjadi. Jadi sehari di toko bisa melakukan 4 jobdesk itu bisa 8 jam, walaupun cuma 4 jobdesk itu bisa 8 jam gitu ya. Mungkin nggak serumit di si biru yang pernah saya alami, yaitu ada banyak sih, ada pengecekan barang yang tidak terdisplay, kebersihan. Oh iya,
kebersihan lantai, kebersihan rak, tapi bukan yang PCR kayak si biru si merah itu, bukan ya. Intinya cuma kebersihan basic biasa, nggak sampai bongkar-bongkar barang seperti PCR di si biru ataupun si merah. Itu intinya seperti itu. Nah mungkin itu aja sih sepengetahuan saya, karena kadang kalau saya udah buat video ini kadang ada yang kelupaan. Nantinya kalau saya sudah ingat, saya buatkan lagi terusannya video ini ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang mau melamar Mister DIY, melamar ke Mister DIY sebagai promotor secara online, nggak perlu langsung ke tokonya, bisa cek video saya di channel ini ya. Cek channel ini, ada saya buatkan tutorial lengkap melamar Mister DIY secara online gitu. Sudah saya jelaskan secara rinci. Kalau memang kurang jelas bisa komentar ya teman-teman ya, bisa tanya ke komentar ataupun ke sosial media lah, intinya tetap saya bantu lah ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.